jadi ada 9 blok model kanvas. Ini lagi-lagi ini semua sangat terkait dengan materi dari sejak hari pertama. Karena customer segment itu yang di nomor 1, itulah yang disebut sebagai pembeli. Kita bicara tentang profil pembeli, yaitu nomor 1. Prinsip, ingat ya teman-teman, prinsip filosofi transaksi. Jangan menjual produk ya, di mana tidak ada pembelinya. Oh, produk itu nomor 2. Ya, produk itu nomor 2. Nomor 1 itu pembeli. Dan ini dikonfirmasi oleh sebuah konsep bisnis model. Walaupun ya memang konsep ini ada yang mempertanyakan, ada yang memprotes di seluruh dunia. Pak, harusnya produk dulu dong baru customer. Well, kalau menurut saya ya bisa juga sih. Ketika kita sudah punya produk, kemudian kita mencari-cari customer, bisa-bisa aja, mungkin aja. Tapi itu kan tidak umum. Nah, itu tidak umum. Ya, sesuatu hal yang ya bisa jadi disebut sebagai anomali. Karena mulainya dari produk dulu, baru kemudian cari customer, cari pembeli. Sebagai contoh misalnya, saya menciptakan kopi, ya kopi rasa tempe misalnya. Bayangin aja, kopi kita disuruh ada aroma tempe. Ini kan kreatif, nggak ada yang di seluruh dunia tuh, nggak di seluruh dunia kali ya, bukan di seluruh Indonesia juga. Di seluruh dunia, kopi aroma tempe. Unik nggak? Unik. Persaingnya ada nggak? Nggak ada, satu-satunya kita di seluruh dunia. Pertanyaannya itu siapa yang mau minum kopi aroma tempe? Ya mungkin ada. Ya tadi konsepnya kan produk dulu kan, kita bikin kopi aroma tempe. Kita cari-cari peminumnya. Mungkin aja, tapi kalau saya disuruh memilih, saya nggak mau. Ya, saya cari yang lebih sederhana dalam penerapan, jangan rumit-rumit. Jadi kembali lagi kesimpulannya bahwa yang saya sampaikan malam ini di bisnis model kanvas sangat relevan, sangat related dan sangat berhubungan dengan materi sejak hari pertama. Dan itu selalu saya ulang-ulang terus. Ya supaya teman-teman nempel ilmunya, bukan hanya sekedar oke. Ilmunya nempel, bahkan ya bisa jadi ya ke depan kita akan membuat program pembentukan calon mentor. Kita akan membentuk para mentor-mentor baru untuk menggerakkan UMKM Indonesia lebih maju lagi, lebih semangat lagi. Teman-teman bisa menjadi mentor bisnis bagi pelaku UMKM yang lain, kenapa tidak? Ya, yang punya kepedulian, yang punya semangat untuk kita berbagi. Disinilah tempatnya. Oke? Ya, itu poin 1 dan poin 2 yang sudah dijelaskan sejak awal. Poin ketiga dan keempat ini akan lebih diperjelas lagi nanti di materi marketing sebenarnya di hari besok insya Allah. Dan juga di materi yang poin-poin yang sisa. Oke. Pertanyaan berikutnya, buat apa sih Pak saya bikin bisnis model? Ya, bikin bisnis model itu untuk apa? Bisnis model itu adalah urutan logika yang natural dan faktual. Dia natural. Urutan bisnis model 1 sampai 9 itu natural. Ya, saya pakai ini presentasi yang versi terbaru ya, teman-teman yang dari batch pertama mungkin akan melihat perbedaannya dengan batch yang kedua ini. Saya update bahasanya, saya buat lebih lugas lagi, lebih sederhana lagi, lebih nancep lagi. Supaya apa? Mudah dipelajari, mudah dimengerti, mudah dihafal, dan mudah diajarkan lagi kepada teman-teman yang lain. Oke? Saya lihat tuh di sebelah kanan atas sudah bisa dilirik kan, sekarang penjelasannya lebih tajam lagi, lebih lugas lagi. Jadi urutan logika yang natural dan faktual. Nomor 2, menjelaskan proses bisnis secara utuh dalam satu halaman. Ya, secara utuh dan lengkap. Dalam satu halaman kanvas. Nomor 3, menemukan langkah jitu meningkatkan penjualan, keuntungan, dan arus kas. Ya, meningkatkan langkah jitu untuk meningkatkan penjualan. Apa itu? Meningkatkan penjualan. Kita harus mengerti pembeli. Kita meningkatkan penjualan bukan ngarang-ngarang. Ya kan? Saya mau meningkatkan penjualan kopi dengan bikin kopi aroma rasa tempe. Ini kan ngarang namanya. Itu benar-benar ngarang gitu.
Ya bisa jadi ada peminatnya, mungkin aja. Tapi lagi-lagi saya emang nggak mau, gitu, ya kan? Kalau tidak ada pengujiannya, ada teruji, paling tidak dari 10 teman saya ada 5 orang yang bilang itu enak. Nah, baru saya mulai berpikir untuk bikin kopi rasa tempe. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang keempat, mendapatkan kerangka strategis branding. Ya, teman-teman yang mulai branding, keren branding. Ya, orang banyak mengartikan branding itu sebenarnya beriklan. Ya, branding beriklan itu hanya bagian dari branding, bukan keseluruhan dari branding itu. Iklan ya, kita datang ke sebuah desain, saya mau bikin baliho Pak di pinggir jalan. Oh, ini saya tempat usaha saya di pinggir jalan utama. Saya mau buat baliho. Naik kendaraan, parkir, mobilnya keren, parkir di sebuah perusahaan digital printing karena mau ngeprint baliho raksasa. Oke, itu sampai di tempat digital printing, gagah kan, saya mau bikin baliho. Oke, siap. Mau kapan? Saya dalam 1 minggu ke depan sudah jadi. Oke, siap. Insya Allah 3 hari selesai. Baik, terima kasih. Lebih cepat lebih baik. 3 hari dibandingkan satu minggu. Oke. Ya, silakan Pak, berhubungan dengan tim kami, tim desainer kami yang ada di meja sebelah. Nanti Bapak ceritakan, misalnya ada file, ada materi yang akan digunakan untuk membuat untuk materi baliho tadi. Siap. Begitu ditanya oleh seorang petugas desain grafis, ya, seorang digital printing, baik Pak, silakan. Ada file yang mau disampaikan kepada kami. Apa ya? Loh, Bapak katanya mau bikin baliho. Oh, itu saya datang ke sini mau bikin baliho. Iya betul. Bapak punya filenya, file apa? Oh, Bapak belum punya desainnya? Belum, kan saya baru mau mendesain. Oke, Bapak mau mendesain apa? Bingung lah. Desainnya belum punya, bingung. Ketika mau dibuatkan desainnya, dia belum terpikir sama sekali. Jadi beriklan itu, kalau kita nggak bisa beriklan, bikin iklan, ya, bukan hanya sekadar bikin iklan, bikin packaging produk. Ya, ini ada contoh nih, ada jahe merah gula aren dari Kak Ella. Jahe aren juga dari apa namanya, alumni batch pertama. Ya, jadi selain Kang Zaki yang jual jahe, produk olahan jahe, ada juga Kak Isela, Kak Ella kami panggil. Jadi jahe merah gula aren, ada namanya, brandnya namanya Cimeta, jahe merah gula aren. Ya, jadi sebelum membuat packaging seperti ini kan harus dipikirkan, harus direncanakan. Itulah yang namanya branding. Branding itu adalah membuat brand, membuat merek. Bukan hanya sekadar membuat logo dan nama, tapi merek adalah apa yang kita inginkan untuk kita program di kepalanya konsumen. Ini materi basic penting sekali. Ya, apa yang di kepalanya konsumen kita memprogram, itu namanya branding. Tapi sebelum branding dilakukan, kita harus tahu siapa pembeli kita, produk kita apa. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Ini belum mana-mana, baru nomor 1, nomor 2 aja tulisannya panjang lebar. Oke? Itu yang disebut sebagai branding. Yang berikutnya nomor 5, alat untuk memutuskan apakah akan memulai sebuah bisnis atau tidak. Ya, kita punya impian besar, kita punya hayalan yang nyenengin tentang bisnis yang kita bayangkan. Ya. Begitu digambar di dalam bisnis model, loh, kok ini nggak ada untungnya ya? Ketika digambar nggak ada untungnya, ya jangan dilanjutkan itu. Ya, harusnya kita melanjutkan suatu hal yang ada perkiraannya, ada gambaran keuntungannya seperti apa, potensi pembelian, potensi bagaimana kita menjual produk yang kita akan tawarkan kepada calon pembeli tadi, seberapa besar. Ya, kayak sempat ada saya ngobrol sama istri saya. Saya sangat suka sekali makan kacang mede. Kacang mede saya suka sekali. Ya, kebetulan istri saya kan suka masak-memasak, bikin kue dan lain-lain. Istri saya suka. Nah, kemarin ini jadi kejadian real.
kemarin pagi saya tanya sama istri saya, nih tolong buatin itu dong, tolong kita mau tolong jualin kacang mede, kita memproduksi kacang mede untuk siap konsumsi. Istri saya bilang, ngapain bikin sekarang? Loh, kenapa? Kan nanti kita bisa jual bulan Ramadan menjelang Lebaran. Iya, itu kan masih 3 bulan lagi. Oh gitu ya. Jadi istri saya menilai kalau 3 bulan itu masih jauh dibanding kalau 2 bulan atau 1 bulan sebelum Lebaran itu mungkin akan laku. Gitu. Jadi istri saya yang lebih memahami pembelian seperti apa. Ketika saya menawarkan ide seperti itu, kami tidak jadi mulai untuk mulai menawarkan kacang mede karena bukan lihat potensi pembelinya, karena saya doyan kacang mede, kemudian saya memberikan ide itu kepada istri saya. Ternyata istri saya nggak mulai. Jadi menurut gambaran kepalanya di dalam kepala istri saya itu, dalam sebuah bisnis model versinya dia, saat sekarang pembelinya belum bergairah untuk beli kacang mede. Itulah yang disebut sebagai memahami pembeli. Ya, nomor 1 loh. Oke. Baik, yang berikutnya adalah nomor 6, memberikan gambaran yang jelas bagi calon investor. Ya, ini bisnis model ini adalah memberikan gambaran yang jelas bagi calon investor. Jadi teman-teman yang mau mencari investor bagi bisnisnya harus membuat bisnis model yang bagus, yang kualitasnya excellent, yang logikanya masuk dari 1 sampai 9. Bukan cuma asal mengisi kolom-kolom, mengisi kotak-kotak itu aja. Yang penting ada isinya. Kalau logikanya nggak nyambung gimana? Kan nanti akan malah jadi presentasi yang konyol bagi si investor. Kita jangan menganggap remeh orang lain, orang yang kita tidak kenal. Kalau dia paham, dia ngerti, tapi dia mesem sama dia merasa dia menampilkan bahwa dirinya tidak mengerti, tidak memamerkan kepandaiannya. Nah, ini kan bahaya kalau ternyata kita presentasi asal-asalan, ternyata yang pendengar presentasinya sangat paham. Waduh, gawat. Ini bisa bukannya mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan musibah. Ya, karena presentasi kita yang asal-asalan. Oke. Karena bisnis model kanvas mampu menjelaskan logika manajemen bisnis, yaitu 1, arus keuangan. Nomor 2, strategi pemasaran. Nomor 3, kebutuhan SDM, dan keempat, kegiatan operasional sebuah usaha. Ini adalah 4 fungsi utama dalam bisnis. Kita akan bahas besok. Ya, itu dijelaskan semua di dalam bisnis model kanvas. Itulah kelebihan bisnis model kanvas. Ya, oke. Ya, inilah yang disebut sebagai bisnis model kanvas. Jadi ada 9 blok. Ini saya jelaskan versi bahasa Inggrisnya dulu. Ini standarnya seperti ini. Nomor 1 adalah customer segment. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya apa itu customer segment, udah nggak kaget lagi. Customer segment saya adalah orang yang usianya 20 sampai 80 tahun. Mereka paham tentang dunia herbal misalnya. Ini produk real saya, mereka paham tentang dunia herbal. Mereka memang peminum herbal. Kemudian mereka adalah orang yang sadar kesehatan, yang juga dengan herbal bisa menjadi solusi kesehatan. Itu customer segment saya. Saya tidak akan berusaha capek-capek menjelaskan bahwa herbal itu bagus untuk kesehatan. Ngapain? Itu buang-buang energi dan buang-buang kesempatan. Bahkan karena kita lebih baik beriklan kepada orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi herbal. Itu contohnya produk saya sendiri. Ya. Baik. Yang berikutnya namanya value proposition. Ya, nanti kita akan buat saya akan cepat, saya akan baca sampai 9, nanti kita dengar versi bahasa Indonesianya supaya jelas. Bukan hanya sekedar menerjemahkan, tetapi kita memahami logika, perhatikan ya.
Oke, yang kedua value proposition, yang ketiga adalah channels. Channel ini apa artinya? Saluran. Ya. Kalau angkatan saya tahunya channel itu televisi itu cuma ada 8 atau 9 channel. Ya. Channel 1 TVRI, channel 2 TVRI Programa 2, channel 3 apa? RCTI dulu awal akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an. Ya, baru ada 3 channel dulu. Jadi channel artinya saluran, ya. Yang keempat adalah customer relationships. Nah, ini susah-susah ini istilahnya, bikin pusing, ya. Karena belum ada yang mencoba berani menerjemahkan versi Indonesianya yang nancep, yang menggugah pemahaman, menggugah action, itu yang penting. Yang keenam adalah key resource atau sumber daya kunci. Nomor 7 key activities, nomor 8 adalah key partner, nomor 9 adalah cost structure. Baik, cukup sampai di sini versi bahasa Inggrisnya, kita langsung masuk ke dalam versi bahasa Indonesianya. Nomor 1, customer segment itu namanya pembeli. Kita harus menjelaskan di dalam bisnis model kanvas ini, siapa sih pembeli kita? Ya. Pembeli itu mencakup semua, ya. Mencakup customer, mencakup brand loyalis. Ada 3 jenis pembeli. Pembeli pertama, kemudian dia pembeli customer. Pertama buyer, kemudian customer. Yang ketiga adalah brand loyalis. Brand loyalis itu adalah orang yang sudah, pokoknya saya kalau mau beli produk apa misalnya, mau beli produk cheese stick misalnya, ini ada dari Saung Endah. Pokoknya kalau saya cheese stick itu adalah Saung Endah. Nah, itu kalau sudah pakai pokoknya itu adalah tingkat tertinggi dari kesuksesan sebuah produk. Gitu. Ya, yang pertama pembeli. Pembeli itu terdiri dari 3, pembeli, pelanggan, brand loyalis. Setelah kita paham kira-kira siapa calon pembeli, apa sih perilaku membeli mereka seperti apa sih? Perilaku pembeli produk frozen food misalnya. Apa sih perilaku mereka kayak apa sih? Ternyata perilaku mereka adalah mereka belanjanya sebulan sekali. Misalnya contoh ya, ini saya nggak tahu. Mereka belanjanya sebulan sekali. Kenapa? Kan mau disimpan selama 1 bulan di freezer. Dengan begitu, dia pertama bisa menghemat karena membeli dalam jumlah yang banyak. Yang kedua adalah sehingga uangnya yang dia uang gaji bulanan atau penghasilan bulanan ini tidak cepat habis karena langsung dibelikan bahan yang penting, bahan makanan atau bahan yang bisa disimpan dalam waktu lama sehingga tidak boros. Ya, uangnya dihabiskan di depan untuk hal yang pasti berguna. Nah, ini contoh perilaku pembeli. Bagaimana kita mengantisipasi ini? Oh, ternyata mereka belanjanya bulanan. Kalau gitu saya tawarkan aja beli 3 gratis 2. Beli 5 gratis beli 3 gratis 1. Beli 10 gratis 2 misalnya. Nah, ini kan menarik. Itu karena kita mengerti perilaku pembeli seperti apa. Setelah kita memahami perilaku pembeli, baru kita pikirkan produknya. Ya, kalau produk yang sudah ada, Pak, produk saya sudah 20 tahun turun-temurun. Oke, sekarang kita memahami pembelinya bagaimana. Pembeli ini tetap akan membeli produk kita. Membuat produk nomor 2 ini juga isinya adalah bagaimana membuat konten jualan. Konten jualan. Nanti ikut kelasnya Coach Ananto ya. Saya ini masih berguru dalam hal menjelaskan hal sederhana ini. Hal ini menjadi lebih sederhana. Tapi ternyata yang disampaikan oleh Coach Ananto juga mungkin beliau berguru dengan pemerhati UMKM yang lain. Oke. Ada konten jualan, ada konsep branding. Ada kemudian disebut sebagai nilai, manfaat, penawaran, spesifikasi, dan lain. Yang ketiga itu apa? Tempat jualan. Coba kita banding dengan sebelumnya. Channels. Ini apa ini channel? Apa itu value proposition? Intinya gampangnya begini aja. Value proposition adalah nilai yang ditawarkan dalam bentuk apa? Produk. Yang ditawarkan itu apa? Sebuah konsep. Konsep produknya begini, bla 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 bla. Intinya produk nomor 2. Nomor 1 pembeli, nomor 2 produk. Nomor 3 tempat jualannya di mana? Bagaimana cara berjualannya?
Itu yang keempat. Yang tadi yang nomor 3, jualannya di mana? Online, offline, punya toko, atau hanya delivery, pakai GoFood, GrabFood, pakai kurir, pakai apa istilahnya, perusahaan ekspedisi. Tapi kita harus tahu kita bisa ditemukan di mana, online, offline, atau kita mungkin kita punya gudang aja di rumah mengandalkan ekspedisi ya. Oke, yang keempat, bagaimana cara berjualannya? Nomor 3, tempatnya. Nomor 4, caranya. Cara jualan. Seperti member baru gratis bla 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 bla. Itu closing. Itu yang namanya sebagai closing atau sales ya. Nah, setelah itu baru yang nomor 5, sumber pendapatannya. Dengan cara tadi apa aja sih sumber pendapatannya? Sumber pendapatan saya ada 10 produk. Nah, itu sumber pendapatan. Ya, produk punya ciri khas pembeli masing-masing. Oke, yang berikutnya adalah sumber pendapatan. Tadi kita masih di sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini juga menjelaskan bahwa kalau misalnya usaha kita jual beli, usaha kita basisnya produk, kita bisa memberikan bonusnya adalah jasa. Bonus jasanya itu adalah juga sesuatu hal yang bisa dijual, sehingga itu juga bisa menjadi sumber pendapatan lain. Kalau usahanya jasa, yang dijual adalah tambahannya namanya produk. Jadi balik aja, kalau usaha sudah punya produk ditambahkan jasa, kalau sudah punya jasa ditambahkan produk. Untuk apa? Untuk supaya kita melayani pembeli lagi, kita bikin senang pembeli kita. Ya harus. Saya pernah datang ke sebuah seminar, heran banget, bingung saya. Ya, sebuah seminar bisnis tahun 2008, ingat saya, which is 13 tahun yang lalu. Lama banget ya, lumayan juga. 13 tahun yang lalu, saya ingat salah satu peserta pelatihan bisnis itu. Dia bilang, saya benci sama customer saya. Kaget saya. Sama customer kok benci? Customer itu ngeselin katanya, Pak. Customer tuh ngeselin, Pak. Komplain terus, gini. Loh, itu orang, dalam hati saya itu orang yang ngasih Anda uang ke mereka. Bukan kesel, kita harusnya sebisa mungkin kita memperbaiki dulu. Ya. Oke, itu nomor 5 tadi. Sumber pendapatan. Nomor 6 adalah sumber daya utama. Sumber daya kita apa sih? Pak, sumber daya saya adalah ide-ide saya. Oke. Silakan dimasukkan di situ, ditulis. Nomor 7 adalah kegiatan utama. Terus karena tadi sumber daya, nomor 6 ini kata benda. Sumber daya utama. Kalau nomor 7 kegiatan utama itu kata kerja. Ya. Sumber daya utama, kegiatan utama. Nomor 8 adalah siapa mitra utama. Yang terakhir, nomor 9 adalah struktur biaya. Oke, kita masuk ke penjelasan. Ya, yang pertama customer segment. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman juga bisa membuka browser. Browser ini kayak Google apa namanya? Kalau Google ini namanya bisa membuka Chrome ya, Google Chrome. Bisa membuka Google Chrome, kemudian teman-teman lihat di alamat website bisnisku.com. Ya, bisnisku.com ini bisnis, biasa tulisan bisnis, dash itu tanda minus ya, bisnis tanda minus ku. Jadi bisnisku ada penyambung antara bisnis dan ku. Ada tanda minus bisnisku, bisnisstripku.com ya. Tanda minus itu saya sebut sebagai strip aja ya. bisnisstripku.com. Itu di situ teman-teman kalau login di sana bisa mulai mempelajari dan bisa mulai mengisi bisnis model kanvas yang disediakan di dalam aplikasi atau software tersebut. Nah, di situ bisa sambil mengisi bisnis model kanvas ya. Baik, saya lanjutkan. Itu bisnisku itu juga itu salah satu member dari komunitas kita, bisnis
startup community dan beliau juga alumni batch yang pertama. Oke. Nomor satu, apa itu nomor satu? Nomor satu itu pembeli sudah selesai. Ya, simple pemahaman. Kalau saya bilang customer segment, yang ngajar aja udah kesel untuk menjelaskannya apa ini customer segment. Yang dosennya aja udah kesel. Kenapa kesel? Karena nggak paham. Ya, apa sih intinya? Gitu. Kalau saya ngomong nomor satu dalam bisnis model kanvas itu pembeli kan enak. Ya kan? Customer segment berisi mengenai siapa customer. Kemudian produk atau layanan nanti dijual ke siapa sih sebenarnya? Definisi siapa ini penting sekali loh, kita mendefinisikan siapa customer kita, sangat penting. Karena dengan kita bisa mendefinisikan siapa customer kita, maka kita akan punya warna yang jitu bagi keinginan dan kebutuhan. Ya, kebutuhan dan keinginan si pembeli itu tinggal dipenuhin aja, jangan kemudian kita ngarang-ngarang sesuatu hal yang Pak, ini nggak ada pesaingnya. Sesuatu hal yang nggak ada pesaingnya, jangan-jangan memang nggak ada pembeli. Hati-hati loh. Ya, kecuali barang kita berbasiskan pesanan. Oke? Produk atau layanan akan dijual ke siapa? Idealnya lakukan riset untuk memastikan customer segment Anda. Ya, enak banget ini ngomong kayak begini. Melakukan riset untuk customer. Wah, produk saya ini harganya cuma 10.000, ya. 1 bulan lakunya paling ya 200 pieces. Saya disuruh melakukan riset. Apa itu Pak riset? Arti riset aja nggak ngerti kebanyakan orang. Ya, riset itu penelitian intinya. Penelitian untuk memastikan customer segment. Tapi tidak ada salahnya kita yang sedang belajar ini kemudian kita melakukan riset kecil-kecilan. Gimana caranya? Ngobrol. Yang ngobrol pada 30 calon pada calon customer kita. Kemudian kita riset, kita membuat kuesioner ya, cocok atau tidak, apa seleranya, apa keinginan dan kebutuhannya seperti apa. Gitu. Yang berikutnya adalah contoh jika kita menjual produk-produk fashion online, ya, online store, maka segmen yang tepat adalah anak remaja. Itu sebuah contoh anak remaja. Assalamualaikum Kak, speakernya tertutup. Waalaikumsalam. Oke, sorry, kena kabel. Oke, saya lanjutkan. Jadi contoh adalah produk fashion online, maka segmen yang tepat Anda adalah anak-anak remaja, ya, anak-anak remaja. Tapi sekarang kayaknya sudah segala umur ya, bukan remaja aja yang minat untuk pembelian secara online. Baik, yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua. Jadi yang pertama, ya teman-teman isi di dalam kolom pembelian, kalau misalnya gambar coret-coretan di kertas putih, bikin 9 blok atau 9 kotak ini. Isi kotak yang pertama adalah siapa sih calon pembeli kita? Pertanyaannya akan saya coba perdetil lagi. Siapa orang yang akan memberikan kita uang, mengorbankan uang mereka dalam rangka meraih produk yang mereka inginkan. Itu. Jadi nomor satu adalah pembeli. Silakan tulis teman-teman. Ini langsung praktek ya, langsung mini workshop. Karena saya umumkan tidak ada materi tipe bisnis model seperti yang saya janjikan. Karena setelah saya ulang-ulang saya latihan menyampaikan materi, itu cocoknya untuk level lanjut. Kalau level pemula udah saya sampaikan seperti ini, ya istilahnya buang-buang waktu, nanti ngantuk-ngantuk Pak, ini tidak bisa diterapkan di bisnis saya. Nah, gitu. Jadi saya masih belum dapat formula yang tepat bagaimana membuat klasifikasi dari jenis-jenis bisnis model yang relevan buat UMKM. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah pembeli. Seperti yang kita bahas sekarang, kalau kita mampu mendefinisikan siapa pembeli kita, maka kita akan mudah memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Gitu ya. Dengan apa? Dengan nomor 2 ini, namanya produk, ya, value proposition. Ya, keren istilah. Ini kalau kita nggak ngerti buat apa? Penawaran, proposition itu penawaran. Ya.
Pak Tung Desemuaringin, guru saya ya, salah satu orang yang saya jadikan rujukan dalam membuat teori bisnis. Padahal Pak Tung itu seorang praktisi, orang pelaku bisnis di lapangan, jungkir balik, naik turun, pasang surut. Ya, tetapi beliau pada akhirnya membuat model, ya, membuat model. Itulah yang namanya teori. Ini menyusun buku. Seorang praktisi. Pada akhirnya harus ngomong teori. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada orang lain. Jadi kan kita kan nggak bisa pakai perasaan yang angkat-angkat alis ini, tapi kan, ayo, nggak bisa. Harus dijelaskan secara teori. Ketika kita cerita, siapapun bercerita, ngobrol-ngobrol, mereka sedang membuat teori. Ya nggak? Oh sekarang ini ya, sekarang kalau musim hujan banyak yang beli jas hujan warna merah marun misalnya. Ketika kita ngobrol itu kan kita sedang membuat teori. Kita sedang membuat teori kecil. Oh ternyata anak zaman sekarang tuh begini. Anak zaman sekarang, kemudian kita membuat kesimpulan, itulah teori. Ya, kembali lagi, sebagai sebuah teori ini bisnis model kanvas sangat baik sekali. Kembali ke kata value proposition sebagai sebuah penawaran. Yang disebut value proposition kalau diterjemahkan artinya adalah penawaran nilai. Pak, susah sekali saya menjelaskannya dari dulu tentang mendefinisi penawaran nilai, value proposition. Sampai akhirnya simpelnya yang simpel adalah ini adalah sebuah konsep branding. Ya, kalau sekarang dengan pendekatan yang disampaikan oleh tempo hari ada Coach Ananto Pratikno, beliau menyampaikan yang disebut sebagai CTC, CTC. Apa itu CTC? Content, traffic, closing. Dalam hal ini kontennya itu ada di produk, konten, trafficnya itu adalah tempat jualan. Konten, traffic, closing. Closingnya nomor 4, cara jual. Itu inti dari pemasaran atau marketing itu di sini, di atas ini semua. Jadi ngomong 1 sampai 4 itu adalah mata pelajaran atau mata kuliah marketing atau penjualan. Hanya dengan metode bisnis model kanvas itu jadi sangat simple, sangat integrated dengan fungsi-fungsi lain. Oke, yang berikutnya adalah nilai, manfaat, penawaran, dan spesifikasi, dan juga keunikan. Terakhir solusi. Ini sampai teman-teman saya kasih PR ya di pertemuan yang terakhir hari Selasa kemarin. Tolong bikin PR. PR-nya adalah sebutkan manfaat produk. Gimana rasanya teman-teman setelah kita latihan membuat manfaat produk kita kemudian dipublikasikan? Gimana rasanya? Tentu berbeda dibandingkan dengan tidak melakukan, sangat berbeda. Ya, karena silaturahim itu membuka rezeki dan memperpanjang umur, itu ketentuannya seperti itu. Oke, kembali lagi kepada produk, bahwa nomor 1 pembeli bagaimana memuaskannya yaitu dengan produk. Itu sejalan dengan, saya tarik lagi ke depan, sejalan dengan nomor 1 pembeli, ya ini adalah kolom pertamanya bisnis model, kemudian memilih produk adalah konsep yang lanjutan dari setelah ini nomor 2 dari bisnis model kanvas. Isinya adalah nilai. Apa sih nilai dari produk kita? Pak, pokoknya kalau saya berurusan dengan Bapak itu saya merasa percaya. Jadi ternyata nilai nomor 1 adalah kepercayaan. Itu pembuka bisnis. Luar biasa. Setelah nilai baru bicara manfaat. Apa manfaat? Setelah melihat manfaat, kemudian kita melihat apa penawaran, apa spesifikasinya, apa keunikan dan solusi. Silakan teman-teman lagi-lagi isi bisnis model kanvasnya, ya isi bisnis model kanvasnya.
Eh, mungkin kita bisa cari waktu lah untuk ngobrol-ngobrol, untuk membahas. Pak, saya udah bikin bisnis model kanvas, tolong dibahas. Bisa kita kapan-kapan kita bahas sama-sama. Kalau dibilang bagus atau tidak itu relatif. Kalau apalagi dengan pertanyaan, Pak, ini apakah bisa menjadi jalan rezeki buat saya? Aduh, ini yang lebih susah lagi. Ya, kita manusia cuma bisa berikhtiar, doa, usaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Gitu. Oke. Yang pertama pembeli, yang kedua produk, yang berikutnya adalah tempat jualan. Ya, ini yang paling bawah saya tulis lokasi, lokasi, lokasi. Lokasi ini membawa peran yang penting di dalam penjualan. Ya, lokasi membawa peran yang penting di dalam penjualan. Ya, yaitu sebentar. Saya break sebentar ya. Ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, oke. Nomor 3 adalah tempat jualan. Ya, tempat jualan ini nomor 3 yang terpenting dari semuanya. Sampai orang bilang lokasi, lokasi, lokasi. Pertanyaannya, di mana teman-teman jualan? Pak, saya jualan online. Oke, bagus. Ya, online-nya yang mana? Kalau bisa semuanya, semuanya. Ya, ada Twitter, ada Telegram, ada Instagram, ya, ada gram-gram yang lain, ya, ada Facebook, ada apa lagi? Sekarang ada TikTok lagi, ada YouTube, semua pakai. Selama gratis. Ya, yang berbayar harus belajar. Supaya kenapa? Supaya tepat. Ya, supaya tepat sesudah mengeluarkan biaya untuk beriklan, untuk mulai menampilkan di platform media sosial yang berbayar, itu harus bisa diukur, harus ada balik modalnya. Kalau nggak ada balik modalnya namanya cost. Kalau balik modal namanya investasi. Oke? Oke, intinya adalah di mana konsumen dapat menemukan penawaran produk Anda. Itu intinya tempat jualan. Ya, saya produk saya ada hadir di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada macam-macam. Produk saya juga bisa ditemui di di platform-platform hampir seluruh platform sosial. Di website, saya punya website sendiri, silakan. Ya, karena lokasi ini adalah tempat interaksi antara mata, telinga, mungkin secara fisik juga melihat, punya keyakinan, akhirnya timbul kepercayaan. Ya. Kemudian bagaimana cara customer dapat memperoleh produk kita? Itulah yang disebut sebagai tempat jual. Oke, simple. Tulis di sana teman-teman jualan di mana, ya, untuk kolom nomor 3. Karena nomor 4 adalah customer relationship. Ya, ini susah ini kalau nggak diterjemahkan. Setelah diterjemahkan adalah hubungan pelanggan. Apa ini? Apa ini customer relationship? Customer relationship intinya adalah cara jualan. Bagaimana kita membangun relationship, membangun hubungan dengan customer atau pelanggan. Ya, gimana caranya membangun hubungan? Bagaimana cara closing? Ini ilmu salesman ini. Ternyata ilmu salesman ada di bisnis model kanvas, ya kan? Waduh, ini sudah hampir jam 9 tapi baru nomor 4. Baik. Saya lanjutkan, customer relationship menggambarkan hubungan kita dengan customer. Jadi cara berjualan yang menarik sebagai pintu utama untuk menjadi ikatan transaksi jual beli. Ya. Menjadikan ikatan transaksi jual beli. Apa yang kita lakukan? Mau bocorannya sedikit? Bagaimana caranya berjualan? Bagaimana caranya sales? Orang, Pak, saya nggak punya ilmu sales, Pak. Saya nggak ngerti bagaimana caranya negosiasi. Bagaimana caranya closing.
wah ilmu tingkat tinggi nih, ilmu orang yang punya hubungan hebat lah dalam bergaul. Saya ini orang yang nggak pandai bergaul, Pak. Bagaimana caranya saya closing? Saya kalau mau jualan tuh gemeteran. Gimana caranya? Ada satu cara yang sederhana bagaimana kita bisa jualan walaupun kita tidak punya keahlian untuk jualan. Saya nggak pinter ngomong, gampang. Ya. Caranya adalah kasih uji coba gratis. Ya, itu ya saya dulu pertama kali bekerja di perusahaan yang cukup besar itu adalah saya sebagai telemarketing, saya sebagai salesman. Ya, tugas pertama adalah jualan produk yang gratis. Gimana nggak enak? Jualan produk yang contoh misalnya ada jahe merah, gula merah, jahe merah gula aren. Ini produk gratis dan saya disuruh menawarkan pada orang lain produk gratis seperti ini. Kata bos saya, kalau kamu menawarin yang gratis aja nggak bisa, apalagi nawarin yang berbanyak. Akhirnya kita bersemangat, satu hari jual puluhan saya. Ini namanya gratis. Ya, setelah itu baru bagaimana kita menjual yang berbayar. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh pintu pembuka ya. Kalau kayak Kak Tina misalnya, produknya sudah habis Kak Tina, ya Kak Tina ada nggak? Nggak ada. Mungkin di Zoom ya. Ya contoh Kak Tina misalnya, bagaimana cara saya jual nastar Pak? Ya apa, kasih tester aja selesai. Namanya tester kan free gratis. Kasih tester aja. Ternyata setelah coba, wah ini nastar kelas atas ini. Nastar yang sultan. Wah, heboh istilah. Cocoknya dimakan, dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Atau saya mau ngasih hadiahnya kepada bos saya. Ini kan cara jualan. Cara jualannya adalah kasih tester, kasih free trial. Ini contoh loh, dari mungkin puluhan atau ratusan cara bagaimana membangun sales, membangun ikatan. Pecah telur dulu pertama. Nah, itu namanya pecah telur. Ya, closing, mengubah peminat menjadi pembeli. Orang jangan kepengen tapi nggak beli. Pada saat waktunya beli, ya, misalnya saya kepengen, misalnya ini, jahe sari rawasnya Kang Zaki, saya kepengen banget jahe sari rawas. Tapi tidak ada penawaran yang agresif gitu menawarkan kepada saya. Suatu saat saya kepengen, tapi saya kok kebetulan nggak punya uang. Saya hari ini nggak punya uang karena saya mau beli, kemudian saya mau bagi-bagi. Di hari pada saat dia punya uang, yang hadir adalah jahe merah gula aren. Nah, inilah yang dibeli. Ya, jadi itu terkait dengan cara berjualan, ya. Yang tadinya kepengen, jadi kepengen. Harusnya tadinya kepengen pada saat dia nggak punya uang. Pertanyaannya pada saat dia nggak punya uang, dia bisa jadi bukan nggak punya uang sama sekali, dia punya uang tapi sedikit, tapi dia kepengen ini. Pada saat beli uangnya kurang. Setiap dia satu hari ada kebutuhan semuanya, di akhir hari dia pengen minum jahe, tapi dia uangnya selalu kurang. Solusinya bisa jadi kita perlu menjual produk dengan packaging yang lebih kecil sehingga terjangkau dengan orang yang punya uang yang terbatas. Ini contoh, ya, ini contoh. Sekali lagi, itu caranya sales, caranya jualan. Ya, saya yakin di luar sana banyak para coach, para mentor, para pemateri yang punya ilmu yang canggih-canggih, hebat-hebat tentang cara jualan. Belajarlah ke sana. Yang paling banyak di YouTube ya. YouTube coba di googling di YouTube, cari search bagaimana cara berjualan dan bagaimana cara menjadi seorang salesman. Karena semua pengusaha adalah salesman, seorang sales. Ya. Sekarang kita masuk ke 5, yaitu sumber pendapatan. Yang nomor 5 ini adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Itu kita list apa sih yang bisa menjadi sumber pendapatan produk kita. Ini simpel, nggak perlu saya jelaskan banyak. Itu cuma cukup dijelaskan, ada produk, ada jasa. Saya produk ada 10 jenis, itu 10 jenis.
Ini yang paling laku nomor 1, 3 yang teratas yang paling laku A, B, C. Sisanya pelengkap. Nah, gitu. Itu contoh sumber pendapatan. Nomor 6, sumber daya utama. Apa sih sumber daya utama dari usaha kita, dari bisnis kita? Sumber daya yang disebut dengan sumber daya itu biasanya benda mati. Ya. Walaupun tenaga kerja dianggap sumber daya, namanya sumber daya manusia atau SDM. Ya, sumber daya utama. Makanya di dalam ilmu HRD modern, mereka tidak mau disebut human resource development atau human resource department. Human resource, saya kan human, kok saya jadi resource, jadi bahan baku, nggak mau, nggak terima. Nah, akhirnya diubah menjadi human capital. Ada di perusahaan-perusahaan besar tertentu yang dia tidak menyebut sebagai human resources, tapi human capital. Ya, jadi key resources merupakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kita. Pak, usaha saya jasa, Pak. Apa sumber daya utama saya? Skill, keahlian tadi. Itu menjadi sumber daya yang harus dijaga. Ya, harus dijaga. Baik, yang berikutnya adalah kegiatan utama atau key activities. Ya, teman-teman kalau bisa mungkin ngisi kotak-kotak yang dibuat sendiri di gambar ini. Ya, karena itu nanti jadi exercise kita kalau mau disampaikan di grup boleh. Oke, kegiatan utama itu simpel, misalnya contohnya perdagangan. Kegiatan utama saya perdagangan, jual beli. Bisa toko, bisa gudang. Kalau toko biasanya ada penampilan yang rapi, ada display yang bagus, itu toko. Dan bisa beli satuan. Kalau gudang, seadanya, belinya gosir-gosir. Mau silakan angkut, nggak mau ya nggak apa-apa. Banyak pembelian. Kan biasanya selalu. Ada juga saya kegiatan utamanya transportasi, saya kegiatan utamanya pengantaran, saya kegiatan utamanya berproduksi, saya kegiatan utamanya manajemen, saya kegiatan utamanya packaging, ya. Juga apa namanya, branding, ada juga pemasaran internet dan lain-lain. Kegiatan utama kami begini aja, saya di balik meja aja. Nah, bisa aja, mungkin aja. Yang terakhir, nomor 8, belum terakhir, partner kunci, yaitu key partners atau ini belum saya terjemahkan. Ini namanya mitra utama. Siapa sih mitra utama kita? Ya, mitra utama di dalam mengembangkan bisnis ini siapa? Pak, mitra utama saya ayah dan ibu saya. Tulis, ya, tulis orang tua atau family. Nah, kalau orang tua yang memberikan apa namanya permodalan jangan ditulis parents tapi family. Gitu. Kalau jualan online apa sih? Anda mungkin perlu menggandeng orang-orang yang akan menjualkan produk, produk, bank, jasa pengiriman barang dan lain-lain. Ya ini sebuah contoh ya. Oke, ada partner saya, mitra utama saya itu adalah supplier saya. Kenapa? Karena supplier saya ini adalah orang yang ya apa namanya syarat pembayarannya lunak. Nah, ada yang seperti itu. Sehingga supplier saya dia adalah partner kunci saya. Ada juga distributor, ternyata partner kunci saya atau mitra utama saya adalah para reseller. Nah, ini harus dipertimbangkan. Yang disebut mitra utama tidak harus selalu pemodal, tapi orang yang selama ini berjalan dengan kita bertahun-tahun, setia di dalam membangun usaha bersama. Oke, yang terakhir baru bicara biaya, bicara modal. Jadi orang ketika membuat bisnis model sudah tanya modal. Ya ini cerita yang lagi-lagi selalu saya ulang-ulang cerita. Ya ketika orang bilang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau ini betul loh saya tanyakan ya di dalam sebuah pelatihan. Bapak Ibu apa namanya? Nanti setelah pensiun mau usaha atau enggak? Enggak Pak, kenapa? Ya saya uang pensiun saya habiskan aja sampai waktu ini. Oke. Terus sebenarnya masalah utama di dalam tidak mulai bisnis apa? Modal Pak, modal. Iya saya tanya, apakah betul modal? Iya Pak, pasti dong. Oke.
Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, Bapak perlu modal berapa? Ya 50 juta cukup lah, 50 juta itu nanti 50 juta dipakai untuk apa? Ya jadi itu akan menjadi contoh ya, itu akan menjadi contoh bagaimana struktur biaya ini bisa kita apa ya? Kita betul-betul harus merencanakan ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Sementara itu dulu ya, karena ini saya sudah jam 9 ya, sudah jam 9 ini saya apakah saya langsung masuk kepada contoh-contoh? Kayaknya saya coba langsung masuk ke contoh aja ya. Kita bisa sambil sebelum masuk ke contoh saya bisa minta break dulu sebentar. Siap coach, silakan coach. Mungkin kita beri waktu dulu coach sekitar 2-3 menit, cukup coach? Oke, cukup misalnya. Baik, kita break dulu sebentar. Mungkin coach juga mempersiapkan. Siap coach. Iya. Mungkin kita memberi kesempatan coach untuk mempersiapkan materi-materi selanjutnya teman-teman, dan juga mungkin coach minum dulu lah coach, silakan coach. Ya. Baik teman-teman, kami yang ingin saya sampaikan di sini adalah live digital stage. Twitter adalah tempat di mana kita berkumpul, dan kebetulan pada malam ini kita memfasilitasi startup kelas batch kedua ini untuk di space kita. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah contoh ya. Jadi yang akan saya jelaskan berikutnya ini adalah contoh-contoh yang saya dapatkan secara online ya. Jadi kenapa harus dibuat secara online? Karena saya nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ya, yang saya karang tentu yang saya karang itu adalah tentu bisnis model milik saya sendiri ya, yang bisa jadi saya nggak nyaman untuk saya kemudian publikasikan kepada kemana-mana, karena itu istilahnya adalah dapur saya pribadi ya. Jadi itu tidak untuk dikonsumsi semuanya. Dan juga saya nggak bisa ngarang-ngarang. Nanti saya pura-puranya mau bikin warung bakso, bisa aja saya itu mah. Contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang real yang digunakan oleh pihak-pihak yang memang boleh mempublikasikan itu. Yang pertama adalah contoh bisnis model kanvas makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Nah, ya, kalau ini perkiraan saya adalah ini kemungkinan justru mulainya dari produk dulu, bukan dari pembeli. Ini dugaan subjektif saya. Sehingga kalau kita lihat nomor 1 di customer segment, coba saya nyalakan ini dulu ya. Saya nyalakan laser pointer dulu. Oke. Nih customer segment sebelah kanan, anak-anak, wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, restoran dan kafe. Ya, cara membuat customer segment atau siapa profil pembelinya ini kayak agak kurang tajam loh. Masih anak-anak. Anak-anak yang bagaimana? Anak laki atau anak perempuan misalnya. Ya, kemudian wisatawan lokal. Wisatawan lokal yang bagaimana? Kemudian pencinta makanan sehat. Oke, ini makin mengerucut ya. Kalau gabungan dari semuanya. Yang terakhir adalah restoran dan kafe. Pertanyaannya apa ya cukup dengan membuat customer segment seperti ini yang ya bisa jadi cukup ya, bisa jadi cukup. Tapi kalau saya melihat masih bisa diperbanyak lagi bagaimana mendefinisikan calon pembelinya atau customer segmentnya dengan lebih akurat lagi. Kemudian nomor 2 di sini value proposition. Value proposition itu apa? Jangan lupa lagi. Value proposition adalah produk atau tentang konsep tentang produk. Intinya itu. Coba perhatikan, Strawberry 24 sebagai produsen camilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Yang disampaikan adalah kayak semacam tagline ya.
Sebenarnya boleh juga, tagline sangat mungkin masuk di value proposition karena dia adalah bagian dari konsep branding. Oke. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Ini bukan value proposition. Karena value proposition itu yang dengerin itu pembeli. Pembeli mau nggak, peduli nggak meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Pembeli bukan, ada sih pembeli yang kayak gini, tapi paling 1% ya yang peduli dengan sebuah produk ini. Produk ini meningkatkan daya saing produk oleh-oleh satu kota. I'm not sure gitu ya, saya nggak yakin. Idealnya kalau value proposition, makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Maka kita bisa mengajukan value proposition atau penawaran produk adalah buah stroberi segar yang siap santap misalnya. Jadi teman-teman tahu tukang rujak ya, tukang rujak sebenarnya, tukang buah ya, tukang buah dingin yang di pinggir-pinggir jalan. Ya ada pepaya di tengah kota Jakarta ya, ada pepaya, ada yang saya paling suka pepaya, ada pepaya, ada apa misalnya, ada melon, ya, ada melon dan nanas misalnya, ada 3, pepaya, melon, nanas. Kan kita bisa beli pepaya terus kita potong sendiri, ya nggak? Kan kita bisa beli melon, kemudian kita potong sendiri, kita diamkan di kulkas semalam, kan bisa. Ini nggak ada rahasia bisnis di sini. Di dalam sebagai tukang buah di situ nggak ada rahasia bisnis. Tetapi toh kita tetap beli juga. Kita beli nanasnya, beli nanas dingin, beli melon dingin, beli pepaya dingin. Karena itulah konsep bisnis. Dia membuat buah yang praktis untuk dibeli dan siap dikonsumsi, nggak perlu motong. Begitu juga misalnya dengan buah stroberi ini contohnya. Oke, yang berikutnya channelsnya apa? E-commerce, media sosial, toko oleh-oleh. Oke, sudah betul. Nomor 4 adalah customer relationship. Diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Program giveaway. Ini tepat. Ya, kalau menurut saya ini tepat. Cara customer. Ini adalah cara closing. Cara mengubah orang yang dari kepengen jadi beli. Itu intinya customer relationship. Oke, berikutnya adalah penjualan sales produk selai, dodol, sirup stroberi sangat bagus. Kunjungan wisata ke tempat-tempat produksi stroberi ini semuanya bagus semua. Ya, usulan. Oke, yang berikutnya key resources. Apa sih sumber daya kuncinya atau sumber daya utama adalah lahan tani stroberi, kemudian alat pengolahan standar makanan. Ya, ternyata ada produk olahan. Oke, kegiatan utama ini juga sudah bagus ya. Kemudian saya selanjutkan key activities, kegiatan utama atau kegiatan kunci, yaitu membeli hasil panen stroberi dari petani. Ya, ternyata itu kegiatan kunci mereka, belanja di petani. Mungkin memang rumit ya, nggak gampang itu dialog dengan petani. Yang berikutnya adalah mengolah stroberi segar menjadi produk olahan. Ya, ternyata itu adalah kegiatan intinya. Ternyata setelah membeli maka dia mengolah, yaitu yang utama dari kegiatan produk bisnis makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Siapa partner mitra utamanya atau mitra kuncinya? Yang pertama adalah petani stroberi. Ini bisnis model yang sangat bagus, yang relevan dari ujung ke ujung ya. Sangat relevan, sangat masuk akal, sangat logis ya. Kemudian siapa lagi? Saya lanjutkan middleman atau pengepul ya. Pengepul yaitu pedagang, sebenarnya mereka pedagang penampung atau trader ya. Jadi kalau pengepul ada istilah lainnya adalah tengkulak ya. Tengkulak ini kan pekerjaan tengkulak itu apa? Pekerjaan tengkulak itu pulaan. Pulaan itu belanja grosir. Sebenarnya tengkulak ini adalah pedagang grosir. Ya kan? Oke.
Yang berikutnya adalah pemilik toko oleh-oleh di Kota Bandung. Itu key partnersnya. Ya, yang berikutnya adalah revenue stream sudah jelas, menjual produk. Oh ya, sorry, saya lanjutkan ke cost structure yang terakhir. Cost structure adalah bahan baku dan buah stroberi segar, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing dan biaya kemasan dan packaging. Ini sebuah contoh yang memang saya ambil ya, memang sangat lengkap dan sangat bagus, simpel, sederhana. Ya, cuma sekali lagi ketika kita melihat bisnis model seperti ini, kita tanya dalam hati kita, setelah melihat lengkap ini bagus nih, ini worth it nggak untuk dijalankan? Yang berikutnya adalah bisnis model Cameleo, produk tas, dompet, kulit sapi, desain geometris dan warna kombinasi kontras. Siapa customernya? Ya, dijelaskan. Ini cukup lengkap. Wow, ini demografi usia 25 sampai 40, lokasi di kota besar provinsi, target utama wanita. Ya. Sudah betul, value proposition, model tidak umum, tangible value, bahan kulit asli, intangible value, kepercayaan diri, tak tidak. Ini sangat bagus juga membuat value proposition, sangat nyambung. Yang berikutnya adalah channel, ya, di mana jualannya, ada IG, FB, Twitter, bla bla bla, semuanya, media sosial ditulis. Tidak ada satupun dia jual secara offline, ya, jadi nggak punya toko ini. Baik, saya lanjutkan. Customer relationship, bagaimana caranya jualan? Bagaimana caranya closing? Caranya closing adalah interaktif dalam isu sosial media terkait isu-isu positif dan selalu membahas berita prestasi. Kemudian ada komunitas, ada sistem loyal. Betul, bagus ya, sebagai sebuah pemaparan bisnis modelnya ini cukup bagus. Saya lanjutkan key activities-nya. Key resources-nya apa? Sumber daya kuncinya. Bahan kulit grade A, pengalaman pengrajin terampil in-house, mesin dan alat. Ya, ini kelihatannya sudah cukup canggih membuat bisnis model. Ya, yang berikutnya adalah key activities, kegiatan utama. Yang pertama produksi, marketing, branding, selling, tertunda. Bagus. Ya. Oh, sebelum saya ke sana, ini saya kembali ke ini dulu. Saya kembali ke revenue stream, ya, kembali ke revenue stream. Penjualan produk penetrasi, produk utama, produk bundling dan promo, kemudian ekspor melalui penjualan gerai fisik dan penjualan produk perawatan tas. Oke. Yang terakhir cost structure, nah itu semua bisa dibaca. Jadi ini adalah contoh umum dari sebuah bisnis model kanvas. Oke. Baik, sebentar saya buka kembali, mohon maaf. Oh ya, oke. Ya, ini ada bisnis model kanvas Gapoktan Bakti bersama Desa Tanah Tinggi. Jadi gabungan kelompok tani ya, Gapoktan. Nah, ini bicara tentang selai nanas. Nah, lagi. Customer segmen, keluarga, semua umur. Industri kecil, produsen roti. Kemudian toko oleh-oleh. Value proposition, selai kemasan plastik, menerima pesan antar. Oke. Tempat belajar petani dan pelajar untuk pembuatan selai nanas. Jadi karena ini dibuat oleh Gapoktan ya, gabungan kelompok tani, hasilnya seperti ini ya. Jadi lebih kurang kita bisa paham. Yang berikutnya adalah channelnya dari mana, jualan di mana, atau tempat jualan di mana, brosur, pameran, eksibisi, kemudian media online. Bagaimana membangun customer relationship, bagaimana lakukan closing, intinya penjualan langsung, online atau offline, produsen roti, reseller pada minimarket, potongan harga pelanggan. Dari poin-poin itu yang paling mendekati itu yang nomor 4, yaitu potongan harga pelanggan. Itu bagaimana kita melakukan istilahnya apa ya, melakukan
closing. Nah, itu jelek. Kita melakukan closing, yaitu apa? Dengan diskon, simple. Yang lebih ekstrim lagi bukan diskon, gratisin itu produk mereka coba gratis. Itu cara closing. Oke, yang berikutnya adalah penjualan selai nanas, penjualan paket pakan ternak untuk ruminansia, kemudian jasa memberikan pelatihan bagi petani. Ya, sudah betul. Selanjutnya adalah key resources atau sumber daya utama, lahan lagi, peralatan pembuatan selai, peralatan penggiling limbah nanas untuk pakan ternak. Oke. Key activities atau aktivitas utama adalah budidaya nanas, penghalusan nanas, pemasakan, pemasaran, pengolahan limbah kulit nanas untuk pakan ternak. Oke. Key partnernya juga sudah cukup nyambung. Yang terakhir biaya-biaya. Ini bisnis model yang lengkap dan cukup relevan. Baik, karena sudah 21 ke 20, saya pikir sebagai contoh juga sudah cukup ya. Nanti juga teman-teman bisa membaca ulang di materi ini ketika saya share. Selebihnya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau disampaikan, saya silakan. Saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima kasih. Ya, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Teman-teman yang ada di space mungkin bisa bertanya melalui DM atau yang ada di Zoom, Kak, silakan chat untuk pertanyaan sudah dibuka oleh Pak Garan. Silakan, nanti mungkin akan kita buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Baik, Coach, terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sudah bisa memahami bagaimana caranya dengan menggunakan 9 bangunan dari kanvas dari bangunan ini, Coach, dari model kanvas yang sudah disampaikan oleh Coach sendiri. Belum ada pertanyaan sepertinya, Coach. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti teman-teman hanya ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sambil menantikan pertanyaan Coach. Hari terakhir adalah hari besok. Hari esok adalah hari terakhir dari free class startup kelas batch kedua ini, ya insya Allah sama dengan waktunya tetap di jam 20 hingga jam 22, dan tentu saja setelah itu nanti di teman-teman dari yang peserta free class startup akan mendapatkan post test dari coach sendiri, dan nanti akan diolah insya Allah dalam waktu beberapa waktu kemudian nanti akan diumumkan tentang peserta yang kelulusan peserta. Seperti itu ya, Coach. Insya Allah kami akan tetap hadir untuk request habis ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan pada setiap bulan. Mudah-mudahan dengan segala kondisi yang tentu saja kita walau bisa tentang jaringan dan lain sebagainya mengenai waktu tanggalnya. Seperti itu ya, Coach. Oke, siap. Insya Allah. Baik, Coach. Iya, insya Allah. Kan sambil menantikan teman-teman yang bertanya, mungkin ada tambahan atau teman-teman di Zoom sudah bertanya? Baik, dari Zoom ada pertanyaan. Oke, Assalamualaikum. Untuk kolom 2, value proposition produk. Apakah kolom ini menuliskan apa manfaat dan kelebihan produk kita bagi pembeli? Betul. Jadi salah satu, ini pertanyaan dari Kak Tina ya. Jadi salah satu bentuk kita mengisi value proposition. Jadi value proposition itu adalah penawaran nilai. Ketika kita menulis manfaat dan kelebihan, itu adalah juga bisa menjadi sebuah konsep nilai. Ya, konsep nilai yang tujuannya nilai itu adalah nilai ini nanti kelak akan dibeli oleh konsumen. Mereka membeli nilai, mereka membeli value sebenarnya di balik sebuah brand. Kayak saya sama Kak Dila sama ada seorang kawan kami, suatu hari kami membicarakan sebuah merek laptop. Pada akhirnya kami berkesimpulan pada sebuah kata bahwa laptop ini kuat. Nah, gitu. Jadi itu contoh sebuah value atau nilai. Baik, saya lanjutkan kepada Kak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menentukan tagline produk atau tagline produk, untuk produk makanan itu kan pertimbangan tagline pasti dari rasa atau yang menyangkut rasa. Nah, untuk menentukan
Untuk menentukan tagline produk fashion, misal sepatu atau baju, pertimbangannya dari mana nih? Fashion, sepatu, baju. Oke. Ya. Saya ulang. Mungkin saya bacakan kembali. Ya. Saya bacakan kembali mungkin. Assalamualaikum Coach. Dalam menentukan tagline, dalam menentukan tagline produk, untuk produk makanan itu kan pertimbangan tagline pasti dari rasa atau yang menyangkut rasa. Iya. Nah, untuk menentukan tagline produk fashion, misalnya sepatu atau baju, pertimbangannya dari mana ya Coach? Seperti itu Coach. Oh, ya. Oke. Jadi kalau fashion atau sepatu atau baju, pertimbangannya dari mana untuk tagline? Sebenarnya masih sangat luas ya. Untuk tagline itu, baju itu kan bisa jadi ngomongnya kan subjektif. Baju ini bagus atau tidak bagus kan seperti kalau pakaian ini sebenarnya masih sangat luas ya. Pakaian ini masih sangat luas. Bagaimana kita menentukan tagline? Contoh misalnya pakaian yang kita bisa pilih itu untuk lebih mempermudah lagi-lagi kita yang harus kita clearkan segmen dulu ya, segmen pembeli. Siapa pembeli kita? Kalau pembeli kita anak-anak misalnya, nah loh, bukan pembelinya anak-anak, malah customer kita si pemakai produk anak-anak, berarti kan customernya kan ibunya atau ayah atau orang tuanya istilah. Nah, ketika misalnya baju pakaian yang kita jual ini menarik dengan customernya anak-anak atau si pemakainya anak-anak, user anak-anak, tapi pengambil keputusannya decision maker-nya adalah orang tua. Kita bisa membuat maka sebuah produk yang sebagai contoh, apa sih yang diinginkan oleh orang tua bagi produk pakaian anak? Misalnya kita akan menyampaikan bahwa produk kami desainnya apa misalnya? Desain produk kami itu desain terbaru. Ya, misalnya karena desain terbaru, kita bilang aja bahwa tagline kami adalah desain selalu terbaru. Ketika kita bisa memenuhi itu, kenapa tidak? Ya, always new design misalnya pakai di Inggris-Inggrisnya. Always provide new design every day. Wah, itu nice sekali. Jadi untuk tagline ini sebenarnya pilihannya masih sangat luas. Yang penting ketika kita sudah clear dengan siapa pembeli kita, maka menentukan tagline itu jadi lebih mudah sebenarnya. Intinya begitu. Oke? Siap. Iya. Siap. Ada masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, siap. Dari tetap list sahabat-sahabat Digital Coach dari Menik Sri Hayati. Oke. Assalamualaikum Coach. Untuk kolom key partner, resource dan activity hanya diisi yang kunci saja kan ya? Ya. Artinya kita harus memilah dari semua kemungkinan yang ada. Betul. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya kalau misalnya kita menuliskan semua, tetapi kan sebenarnya itu bukan kunci, istilahnya menu-menuhin aja gitu kan. Jadi sebaiknya kita yang kunci ini betul-betul yang paling menentukan sebagai penentu, intinya begitu. Gitu Kak Dila. Siap Coach. Saya ada sedikit pertanyaan nih Coach. Silakan. Pertanyaan pertanyaan dari PMG. Ya. Yang tadi. Kalau dari produknya yang saya jalani ini, berarti kan sebagai si pembeli itu kan orang tua ya, sedangkan penggunanya adalah siswa. Ya. Nah, menurut Coach, sebaiknya si tagline apapun itu mengerucut kepada orang tua atau tertuju kepada siswa? Sebenarnya tergantung ya. Jadi karena saya tahu produknya Kak Dila ini untuk anak berkebutuhan khusus ya. Halo. Ya. Nah, karena Kak Dila untuk sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, maka sudah pasti yang konsumen tagline ini adalah orang tuanya. Yang akan mendengar tagline ini adalah si orang tuanya, kan gitu.
Sehingga maka tagline kita memang mengarahnya ke mereka. Apakah nanti tema dari tagline adalah mengarah kepada keuntungan bagi si anak, maka itu akan menarik bagi si orang tua. Kayak misalnya Kak Dila sempat menyampaikan apa sih? Imperfection gimana? Perfect in our imperfection. Oke, perfect in our imperfection. Imperfection. Ya. Nah, jadi itu akan menarik bagi bukan hanya menarik ya, menyentuh ya. Jadi sebenarnya lebih ke menyentuh. Oh iya, benar juga ya. Itu kita ketidaksempurnaan itu sebenarnya juga merupakan kesempurnaan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya sih mendengarnya seperti itu. Jadi sebenarnya inti dan juga hikmahnya adalah ketidaksempurnaan itu adalah suatu hal yang tidak perlu sedih, kita harus tetap bersyukur dan lain-lain. Intinya kan begitu. Nah, jadi lagi-lagi memang mendiskusikan tagline ini nggak bisa sembarangan. Saya boleh dibilang saya seorang konsultan branding. Kadang-kadang untuk mendiskusikan tagline itu bisa berminggu-minggu. Jadi kita coba dulu tagline, terus kita coba ngobrol kepada banyak orang, kita punya tagline ini gimana rasanya setelah seminggu, aduh nyaman nih pakai tagline ini, maka saya terus setelah seminggu kayaknya ada yang salah dari tagline ini. Nah, saat itulah untuk kita menggantinya. Jadi kembalikan kepada hati kita masing-masing. Begitu tadi. Baik, terima kasih banyak Coach. Mudah-mudahan Ya, sama dengan saya. Baik, saya kembali ke peserta Zoom. Ada pertanyaan dari Bapak Mutakin. Insyaallah. Assalamualaikum Coach. Dalam cara jualan ada posisi presentasi antara hard sell dan soft sell, dan bagaimana menambah interaksi dalam jualan online. Begitu kan Coach? Baik, memang ada pertanyaan yang pertama dulu saya jawab, ada hard selling dan soft selling. Dari pengalaman saya ya sebagai seorang salesman, hard selling itu dilakukan cuma sekali pada saat menentukan di ujung-ujung sebelum customer merasa benar yakin untuk membeli. Nah, sisanya 90%-nya itu adalah soft selling. Jadi hard selling itu cuma 10%, yang 90% itu adalah soft selling, semuanya prakondisi sebelum terjadinya selling itu sendiri. Jadi itu tidak mungkin juga ya. Artinya kecil lah kemungkinan terjadi sales pada pertemuan pertama. Kecil sekali kemungkinan. Sehingga karena tidak di pertemuan pertama, maka sisanya adalah sebisa mungkin kita melakukan probing namanya, atau ya kita melakukan soft selling lagi. Jadi memang kita harus belajar bagaimana soft selling, apa yang covert selling, macam-macam versi. Kecuali kalau hard selling ya tinggal. Kalau hard selling kan sebenarnya gampang banget. Ya Pak, ini ada barangnya, kapan mau beli, kapan mau kami antar. Hanya sesimpel itu. Walaupun kelihatannya simpel, tapi aplikasinya juga simpel juga. Baik, pertanyaan yang keduanya tadi apa? Adil, boleh diulang? Baik, siap. Pertanyaan keduanya, bagaimana menambah interaksi dalam jualan online, Coach? Oke. Untuk menambah interaksi dalam jualan online, memang ada ilmu khusus ya. Ada yang kita iklan berbayar, ada yang ya. Artinya kita harus membangun di dunia offline, di dunia nyata dengan banyak orang. Dan kita punya teman yang banyak, jangan sampai punya musuh gitu. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi bahwa apa namanya, nggak boleh diulang lagi tadi lah, Mas. Yang pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan adalah dan bagaimana menambah interaksi. Oke, ya, menambah interaksi. Nah, cara menambah interaksinya untuk jualan online ya, jadi tadi kita punya bermacam-macam media sosial, dan kita juga kemudian menambah interaksinya menjadi lebih banyak, sehingga
sehingga kita tuh ibaratnya kita menjaring kan ya, jaring dengan di medsos ini kan enggak, yang jelas itu perlu waktu ya, perlu waktu, terutama yang gratis ya, kecuali yang berbayar ya. Kalau yang berbayar kita lebih bisa tertuju. Ada dua versi, ada Facebook, ada yang berbayar ya, yang berbayar ada Facebook, ada Google. Kalau Facebook berdasarkan profil pembeli ya, jadi berdasarkan profil pembeli, namanya ABC, tinggal di Jakarta Timur, pekerjaan guru sekolah. Nah, itu sudah jadi sebuah jadi profil. Itu dari Facebook seperti itu gaya. Tapi kalau kecamatan di mana orang tua saya lahir di daerah, itu contohnya Facebook ya. Kalau Facebook ini dia akan lebih kepada spesifikasi pembeli kan. Nah, kalau Google ini dia dari pertanyaan, jadi lebih kepada pertanyaan. Orang lebih menanyakan, misalnya kalau Google kan kita googling ya. Nah, dari googling itulah, perilaku googling itulah yang akhirnya menjadi sasaran di mana kita akan menempatkan iklan kita. Nah, jadi ada dua pendekatan yang berbeda kalau kita tadi menambah traffic di jualan online dari Facebook dan dari Google. Walaupun yang lain juga ada dari Tokopedia, dari TikTok, mungkin dari yang lain-lain ada juga macam-macam metode, dan kita harus, kalau ini intinya harus kelas khusus ya yang disebut sebagai digital marketing. Nah, itu nanti akan kita akan sediakan dengan kelas yang berbeda. Ada Coach Ananto Pratikno dan ada Coach Ari Hermawan. Paling enggak itu yang mereka berdua yang akan membahas lebih dalam lagi tentang online marketing. Begitu mungkin Kadila. Terima kasih. Ya, siap. Insya Allah minggu depan, pekan-pekan ke depan, mungkin kita akan menyediakan waktu untuk coach yang lain untuk memenuhi kebutuhan teman-teman kalian, coach. Insya Allah. Berapa coach? Ada pertanyaan kembali dari Kak Tina, coach. Customer segmentnya adalah gender, age, occupation, location, interest, dan income. Dengan 6 segmen seperti ini, apakah sudah cukup menjelaskan segmen pelanggan kita, coach? Ya, sebenarnya sudah cukup. Tapi saran saya, kita tidak itu yang disebut sebagai demografi. Ya, demografi. Jadi itu nanti akan, sebenarnya sempat saya jelaskan di pertama ya, di materi pertama tentang profiling pembeli. Jadi profiling pembeli dengan tipe demografi seperti tadi itu ya, itu bagus, tapi kita harus menindaklanjuti dengan sebenarnya perilaku. Contoh tadi misalnya wanita umur 20 sampai 40 tahun. Wanita 20 sampai 40 tahun ini, yang dimaksud wanita 20-40 tahun ini apa perilaku wanita di 20 dan 40 tahun? Contoh ya, misalnya ternyata yang di umur 20 sampai 40 tahun terkait dengan produknya Katina ya, misalnya 20 sampai 40 tahun lebih menjadikan apakah mereka menjadikan kue kering sebagai makanan yang mereka memang niat ingin membeli dan memakan, atau menjadi souvenir untuk dibagi-bagi. Nah, ini kan artinya ada dua perlakuan yang berbeda. Ketika menjadi souvenir yang dibagi-bagi, maka kita harus perlu pertimbangan yang bagus dalam hal membuat packaging misalnya, karena itu akan dikirim, akan sebagai hadiah. Apakah ada pita dan yang lain-lain lah, karena itu sebagai hadiah. Nah, hal-hal itu yang harus lebih spesifik lagi kita pikirkan, jauh melampaui dari sekadar wanita umur 20 tinggal di sini. Itu artinya kita secara lebih praktis lagi yang memprofiling calon pembeli kita seperti apa. Jadi lebih langsung menuju kepada perilakunya, bukan hanya sekadar dari ciri-ciri pembedaan umur, alamat, tempat, dan lain-lain. Itu mungkin kan juga.
Iya, baik, siap coach. Masih ada pertanyaan coach? Insya Allah dari Kak Wati. Assalamualaikum coach. Untuk kita survei ke konsumen, berapa jumlah responden yang ideal untuk bisa kita jadikan acuan? Terima kasih coach. Baik, sebenarnya tidak ada standar ya. Kalau versi saya pribadi yang bagus itu ya bisa minimal seminimumnya adalah 50 orang ya. Kalau ilmu statistik memang katanya 30% atau 31% sudah cukup mewakili, tapi saran saya antara 40 sampai 50%. Begitu mungkin tadi Pak. Siap coach. Pertanyaan yang sudah masuk baru segitu saja, tapi kebetulan kita masih ada tersisa waktu. Mungkin masih bisa kita isi dengan beberapa hal. Mungkin coach insya Allah. Apakah coach akan kembali teman-teman kalau bertanya ada PR lagi nggak coach untuk malam ini coach? Silakan ya. coach. Baik, PR-nya sebenarnya lebih bagus memang mengisi bisnis model kanvas ya. Bisnis model kanvas ini cari ya banyaklah versi yang kertas kosong yang ada 9 blok atau 9 kotak yang bisa kita isi. Tetapi yang menantang kan sebenarnya ketika kita isi ini udah benar atau belum. Nah itu nanti mungkin sekali-sekali kita ada kesempatan kita bisa ngobrol membahas tentang bisnis model kanvas. Walaupun begitu kita juga ada platform dari businessku.id ya kalau nggak salah. Kalau yang itu .id. business.id. Dan dari situ kita bisa mulai otak-atik bisnis model kita. Nah dari situ dan juga banyak teman-teman yang sudah menggunakan platform business.id. Semoga itu bisa menunjang semua kegiatan UMKM. Itu harapan. Terima kasih. Iya, tapi saya sepanjang mengikuti free class ini dari batch ke-1 sampai batch ke-2 ini memang jadi tambah pintar juga coach untuk pekerjaan yang sedang saya geluti, terutama pada malam ini. Saya sudah bisa ikut sepertinya membuat kanvas ini, model kanvas ini bentuk karena mungkin gini coach ya, segmen yang saya geluti ini lebih khusus sehingga pemetaannya lebih mudah buat saya gitu coach. Siap, alhamdulillah. Ya. Banyak terima kasih coach. Tapi intinya adalah dari sini teman-teman mungkin sama dengan saya mendapatkan banyak manfaat, insya Allah. Jadi lebih bisa mengukur dan bagaimana mengembangkannya kembali gitu coach, terutama dalam segi yang tentu saja dalam segi marketingnya, insya Allah jadi lebih mantap lagi gitu. Terima kasih banyak. Malam ini saya benar-benar mendapatkan ilmu yang baru. Alhamdulillah. Ya begitu teman-teman, sebetulnya rahasianya saya adalah saya menjadi siswa yang mudah-mudahan abadi karena setiap hari mendengarkan coaching. Jadi saya semakin hari semakin tertambah ilmunya coach. Jazakallahu khair. Ada waktu 15 menit sahabat-sahabat, mungkin ada yang ingin tetap ditanyakan kepada coach, silahkan teman-teman di Twitter. Kebetulan mungkin ada waktu, silahkan untuk menanyakan sesuatu kepada saya, DM. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada coach. Sedikit informasi coach, sambil mengisi waktu. Teman-teman di Twitter dan teman-teman di Zoom, insya Allah kita akan tetap hadir kembali besok untuk free class startup business bulan hari keempat, hari terakhir. Insya Allah tetap pada waktu yang sama, jam 20 hingga jam 22. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir dan mudah-mudahan di tengah-tengah weekend kita, di tengah-tengah liburan kita masih bisa mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Coach Aswin malam ini dan besok malam. Insya Allah besok penutupan dan mungkin Coach Aswin akan menyampaikan posternya nanti di grup ataupun seperti nanti yang Makrasa akan atur, dan kemudian pada beberapa hari kemudian nanti akan diumumkan hasil kelulusannya
dan tentu saja tidak perlu waktu lama, sertifikat akan segera dibagikan kepada teman-teman melalui email nanti insya Allah. Seperti yang pada batch pertama dilakukan begitu ya Coach? Ya, betul. Iya, siap Coach. Terima kasih Coach. Ada lagi tambahannya Coach? Silakan Coach. Saya pikir cukup ya. Jadi memang bisnis model ini adalah menjadi acuan untuk kita bahas besok adalah 4 atau bangunan bisnis ya. Kalau saya kembali ke apa namanya materi presentasi bahwa setelah kita ada di hari ini adalah hari terakhir kita membahas yang disebut sebagai entrepreneur zone. Jadi materi pertama sampai ke 7 ini, ya materi 8 sementara saya tidak lanjutkan karena lagi-lagi itu isinya tidak bisa kita aplikasikan khususnya bagi para pebisnis pemula karena memang untuk bisnis yang sudah lanjut, yang sudah cukup lama dan cukup maju lah, dan artinya cukup advance ya, cukup canggih. Ya, saya pikir kita tidak perlu terlalu dalam mempelajari itu. Nah, ini adalah materi tentang entrepreneur zone, di mana ini adalah basis dari 4 bangunan bisnis. Ya, ini adalah 4 fungsi utama implementasi bisnis, yaitu bangunan bisnis. Ada pemasaran, keuangan, operasional, SDM. Jadi 4 unsur inilah yang menjadi bagian dari bangunan bisnis yang dibangun di atas fondasi entrepreneurship. Ya, jadi seperti yang saya bilang, ketika orang bekerja sebagai direktur utama, kan Chief Executive Officer atau CEO, dia mengeksekusi apa? Mengeksekusi fondasi entrepreneurship tadi. Ya, bagaimana kita memilih pembeli, memilih produk, memilih bisnis, dan akhirnya menetapkan model bisnis. Itu adalah basis entrepreneur, bukan pekerjaannya seorang karyawan, walaupun mungkin saja bisa saja ada perusahaan yang sudah hebat besar kemudian menyuruh karyawannya untuk membuat bisnis model dan seterusnya sebagai contoh. Jadi begitu, untuk besok kita akan pelajari tentang 4 bangunan bisnis ya, supaya walaupun Pak itu kita kan pengusaha, seharusnya kita nggak usah belajar besok. Nah, apa yang dilakukan oleh karyawan kita harus tahu, dan juga yang terpenting adalah bahwa materi ini adalah saya bilang ini adalah sudah bagian utuh dan lengkap, dan kawan-kawan ketika menyelesaikan materi ini semua dan menguasainya, maka itu sudah layak untuk menjalani usaha sebagai seorang direktur utama di perusahaan kelas menengah. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Sudah punya kemampuan dan kapasitas untuk memahami bisnis perusahaan kelas menengah. Nah, ini kan menarik. Kenapa saya harus menjadi seorang direktur, Pak? Semua entrepreneur, semua pengusaha, pada hakikatnya dia adalah seorang presiden direktur, seorang CEO. Nah, apalagi ketika nanti dia membawahi seorang presiden direktur, seorang CEO, dia harus paham secara psikologis seorang direktur utama itu seperti apa. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan saya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi besok. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam bisnis. Itu mungkin terakhir dari saya pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka.